Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Cynthia Martiana. Saya membuat video ini sebagai aksi nyata saya yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman hasil dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar. Ada 5 modul yang saya pelajari pada topik ini. Yang pertama yaitu modul mengenali peran diri dan peran sebagai pendidik. Ada 2 materi pada modul ini. Yang pertama yaitu apa sih peran saya sebagai pendidik? Nah, sebagai pendidik, saya dan guru-guru itu harusnya terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik dan inovatif dengan mengakomodasi konsep merdeka belajar agar kita sebagai guru bisa secara optimal mendidik siswa-siswa kita. Pada materi kedua yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya. Nah, saya dan Bapak Ibu guru semuanya harusnya dapat memproyeksikan diri menjadi sosok seperti apa di masa depan, agar kelak siswa-siswa dapat meneladani kita, baik itu dari sikap dan perilaku kita yang positif. Ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang artinya guru ini dapat memberikan pengaruh terhadap siswa, baik itu positif ataupun negatif. Nah, makanya kita harus dapat memberikan inspirasi bagi siswa-siswa kita secara positif. Kita harus mampu menanamkan karakter-karakter yang baik pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Pada modul kedua, mendidik dan mengajar, ada 3 materi yang saya pelajari. Yang pertama yaitu mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah merupakan tempat untuk menyiapkan bekal dalam menghadapi masa depan. Kita dapat melihat kembali aktivitas kita selama ini dalam mengajar di kelas. Kemudian kita bisa mengevaluasi dan meningkatkan, bahkan mungkin mengembangkan praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas, sehingga kita dapat menemukan sebuah formula yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran. Karena kita harus memahami bahwa setiap siswa itu unik, sehingga satu metode mungkin cocok bagi sebagian siswa, namun belum tentu cocok bagi siswa yang lainnya. Sehingga kita perlu melihat kondisi di mana siswa kita harusnya dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisinya agar kebutuhan mereka terhadap belajar itu bisa terpenuhi. Materi kedua yaitu pendidikan selama 1 abad. Pendidikan kolonialisme di Indonesia mungkin saat ini masih juga terus berjalan. Nah, pendidikan kolonialisme itu contohnya adalah ketika kita menghukum siswa yang tidak mengerjakan tugas. Padahal pendidikan itu hendaknya tidak hanya menebarkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan saja, tetapi juga pendidikan sosial emosional. Selain itu, juga dengan pendidikan kultural yang dapat melengkapi, mempertajam, dan juga memperkaya kecerdasan siswa. Materi ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Nah, pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan lahir siswa, tapi seyogyanya kita juga bisa memberikan ilmu untuk kebutuhan batin siswa. Modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini ada 2 materi yang dipelajari. Yang pertama yaitu adalah kodrat murid. Kodrat murid itu ada 3, yaitu ada kodrat keadaan, kodrat alam, dan juga kodrat zaman. Nah, dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, harusnya kita memperhatikan 3 hal tersebut. Kodrat keadaan itu apa sih sebenarnya? Nah, kodrat keadaan itu adalah sebenarnya mencakup juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, hendaknya kita perlu membaca bagaimana sih keadaan siswa kita sehingga kita bisa memberikan ilmu sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu kodrat alam. Kodrat alam ini berkaitan juga dengan sifat fisik bentuk. Nah, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik, harusnya kita memahami kodrat alam dari masing-masing murid dan bagaimana kita bisa memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan suatu hal yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara kita dalam mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman. Materi kedua yaitu asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan juga konsentris. Asas kontinuitas maksudnya yaitu tidak melupakan akar nilai budaya dan pembelajaran selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat secara berkelanjutan dan terus-menerus. Asas trikon yang kedua yaitu konvergen, maksudnya pendidikan harus memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada peserta didik sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Asas yang ketiga yaitu konsentris. Maksudnya pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan siswa. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai keberagaman, menyangkut latar belakang keluarga, ekonomi, termasuk keterbatasan fisik. Hal ini menyangkut gaya belajar yang harus kita ketahui dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik, kita harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti siswa itu bisa diasah dan dilatih. Menurut teori konvergensi, hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya termasuk ayah dan ibunya. Nah, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Pada modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan, ada 2 materi pada modul ini. Yang pertama, mengantarkan murid yang selamat dan bahagia.
Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna, yang relevan dengan kehidupannya. Materi yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsa. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sehingga perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara sekolah dengan keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Nah, demikianlah materi yang saya pelajari pada modul Merdeka Belajar. Terima kasih telah menyimak pemaparan hasil pelatihan mandiri saya. Mohon untuk tidak lupa mengisi umpan balik yang ada di bawah ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita bertemu pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.